Kedamaian hati ini Tuhan hanya apabila Engkau ada di dalam hati kami. Amin. Engkau yang menyentuh hati kami, memberikan kesejukan, sehingga jiwa kami boleh disegarkan ya Tuhan. Amin. Terima kasih sore hari ini kami sungguh diberkati dengan pujian setiap hamba-Hambamu, dengan kesaksian setiap hamba-Hambamu, sehingga kami boleh merasakan bahwa Engkau sungguh menyertai kehidupan kami hamba-Hambamu ya Tuhan. Sejak dahulu, sekarang kami yakin sampai selama-lamanya Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, urapi kami Roh Kudus. Apa yang Tuhan kehendaki buat kehidupan setiap kami, nyatakan melalui kebenaran firman-Mu. Dan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh terus didewasakan iman rohani kami. Dan kami boleh bertumbuh dan menjadikan Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus berfirman-Lah, hamba-Hamba-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Sungguh saya sukacita sekali di sore hari ini boleh diberkati dengan puji-pujian setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, juga kesaksian yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya setiap pekerjaan Tuhan yang sudah dikerjakan dalam hidup kita itu tidak pernah berkesudahan. Amin. Itu kesaksian dari Bapak Gembala baru di bulan Desember, itu pun disingkat-singkat, loncat-loncat. Coba kalau dari Januari sampai Desember, mungkin dari terbit matahari sampai masuknya belum selesai. Amin. Dan setiap kita pasti punya kesaksian. Setiap kita pasti ada cerita penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena hidup kita memang sungguh disertai oleh Tuhan. Dan keberadaan kita saat ini juga oleh karena Tuhan. Dan sungguh pada kesempatan sore hari ini, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Dia rindu memberkati lebih heran lagi. Puji Tuhan, saudara, kesempatan sore hari ini saya akan membagikan renungan buat kita semua. Saya mau ambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Sebentar, saya ambil dari handphone aja biar agak besar. Karena kalau dari Alkitab terlalu kecil. Di monitor boleh, Pak? Oh boleh. Oh, belum. Daniel? Daniel pasal 3 ayat 13 mulai. Itu Pak, itu Pak depan Pak, lebih besar lagi. Kalau saya nyala ke belakang nggak enak juga, dan baca di handphone aja. Bapak Ibu baca di monitor, di layar. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Amin. Bapak Ibu, di sini adalah kisah di mana pemuda-pemuda Yahudi itu mendapatkan suatu jabatan di wilayah pemerintahan Raja Nebukadnezar, tepatnya di daerah Babel. Dan pada waktu itu raja mendirikan sebuah patung, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai selesai, itu tentang perapian yang menyala-nyala. Raja itu mendirikan atau membangun patung yang luar biasa besarnya. Di Alkitab dicatat tingginya mencapai 60 hasta dan lebarnya itu 6 hasta. Saudara tahu berapa tinggi dari 60 hasta itu kalau kita jadikan meter? Kalau setengah meter kira-kira. 1 hasta itu 45 cm. Berarti 60 hasta itu mencapai 27 meter. Bisa dibayangkan sebuah patung yang tingginya 27 meter. Itu kalau ruko aja mungkin kalau 3 lantai cuma 12 meter. Ya, kalau 1 lantai 4 meter, ruko 3 lantai itu sama dengan 12 meter. Ini 27 meter, berarti sekitar 6 lantai. Bisa dibayangkan setinggi apa patung yang dibuat oleh Nebukadnezar pada waktu itu. Ya, sebagai pembanding. Saudara tahu Monas? Di atasnya ada emas itu yang berbentuk api. Itu tingginya cuma 14 meter. Tingginya 14 meter, tapi dia punya lebar memang lebih lebar, sekitar 6 meter. Itu Monas. Ya, tapi di Monas itu beratnya emas itu cuma sebagai pelapis saja. Itu diperkirakan, pernah ada yang menghitung itu beratnya emasnya sekitar 72 kg. Ya. Jadi kalau saudara mau tahu Monas kira-kira harganya berapa, emasnya aja 72 kg. Itu di Monas. Nah, Nebukadnezar ini patungnya terbuat dari emas, tingginya 27 meter, lebarnya 2,7 meter. Bisa dibayangkan ada berapa ton ya berat patung itu ya. Jadi kalau itu terbuat dari emas, nggak tahu emasnya itu berapa banyak. Kalau sekarang emasnya harganya 1 gram berapa itu? Siapa yang biasa beli emas ya? Emasnya berat 1 gram beratnya harganya emas berapa ya? Jadi kalau ibu-ibu di rumah ya punya emas sampai nggak usah banyak-banyak lah, 5 ons saja. Jadi 500 gram atau setengah kilo itu kalau dipakai saya rasa sebuah badan itu udah penuh sama emas ya, mulai dari sini itu emas semua ya. Jadi kalau kalau ibu-ibu punya emas sampai 500 gram itu ke pasar udah kayak toko emas, gigi emas. Cuman kalau emasnya yang gigi hati-hati, kalau mendung jangan ketawa lebar-lebar, takutnya disambar petir. Ya. Nah, jadi kalau di kita itu yang namanya emas itu sangat berharga sekali, nilainya sangat besar sekali. Ya. Coba bayangkan kalau kita pergi ke pasar bawa emas segitu banyaknya, orang-orang pikir wah ini pasti orang kokai. Orang kokai itu tuh orang kaya gitu loh maksudnya. Pasti ini orang kaya ya. Jadi banyak hartanya, banyak emasnya. Beli kangkung gitu ya. Sampai jarinya begini semua. Pesan di sini betulin lagi gitu. Jadi Jadi semuanya sepertinya akan menimbulkan suatu pusat perhatian ya.
Nah, Nebukadnezar di sini dia punya patung buatannya itu sungguh luar biasa. Tingginya sampai 27 meter. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan buatan atau patung dari Raja Nebukadnezar itu diperintahkan orang-orang di sekitarnya itu harus menyembah. Itu suatu keharusan, enggak boleh enggak. Jadi harus disembah. Jadi itu dikumpulin pemuka-pemuka, pejabat-pejabat negeri itu. Mungkin mulai dari wakil raja, mungkin gubernur, mungkin wali kota, bupati, semua dikumpulkan untuk menyembah patung itu. Tujuannya apa? Tujuannya Nebukadnezar ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya itu di backup gitu loh, oleh suatu kuasa yang namanya dewa sesembahan dia sendiri. Itu menurut pemikiran Nebukadnezar. Tapi di sini kita melihat ada 3 anak muda, ya, anak muda Yahudi, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia punya pendirian. Jadi mereka punya pendirian, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Dia nggak terpengaruh dengan perintah raja, nggak menurut perintah raja. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya mau kasih judul renungan kita buat kita semua adalah kuasa Tuhan di masa krisis. Kuasa Tuhan di masa krisis. Kalau saya ditanya apakah di tahun 2021 ini saya menghadapi masa-masa yang krisis, ya mungkin ada. Tapi masalahnya adalah apakah kita mau menjadikan masalah krisis itu atau masa-masa krisis itu menjadi suatu hambatan untuk kita itu bersekutu dengan Tuhan, untuk kita percaya kepada Tuhan. Saya bahagia di tahun 2021 ini karena saya boleh mendapatkan teman-teman baru yang banyak. Teman-teman baru yang banyak. Bahkan temannya banyak yang lucu-lucu juga sih. Jadi dengan keberadaan teman-teman saya itu, saya merasa tambah muda. Jadi nggak enak. Berarti udah tua sekarang. Jadi keberadaan teman-teman itulah yang akan memberikan suatu support ya di dalam segala aktivitas saya, ya terutama tentu di dalam layanan. Karena tanpa keberadaan teman-teman, tanpa keberadaan sahabat-sahabat kita itu, kita ini hidup seperti seperti nggak tahu dunia luar, mungkin seperti katak dalam tempurung gitu ya. Jadi apa-apa ya ketemunya yang di rumah, ya istri, ya anak, ya saudara-saudara, ya bukan masalah itu membosankan sih, enggak. Cuman masalahnya kan kalau ada yang kita temui itu orang-orang lain, itu akan menambah wawasan kita, akan menambah pengalaman kita. Dan di tahun 2021 ini saya bersyukur ya, walaupun ya seperti saya bilang tadi, teman-teman baru banyak, bukan berarti teman-teman lama ditinggalkan, enggak juga sih. Jadi bukan berarti yang baru sudah ada, yang lama ditinggalkan, enggak. Yang lama tetap ya. Tapi kadang-kadang yang lama itu nggak mau nggak mau berlabuh di dalam hati kita gitu, sedikit puitis gitu ya. Jadi kita di dalam kehidupan ini jujur ada saat-saat dimana kita merasakan ada satu masalah yang sulit sekali, masa-masa krisis. Dan di dalam masa-masa krisis itu terkadang kita sulit ya untuk kita merenung apa jalan keluar yang harus kita tempuh, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat supaya kita lepas dari masa krisis itu. Nah, di sini saya mau membagikan beberapa hal buat kita semua. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-15 kita baca dari kitab Daniel tadi. Kitab Daniel 3 ayat yang ke-15. Sekarang jika kamu bersedia
Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Yang pertama yang mau saya bagikan buat kita semua adalah terkadang di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Dengan pilihan yang sulit. Terkadang kita nggak tahu kita harus memilih yang mana. Di sini si Nebukadnezar menantang di dalam kalimat yang terakhir dikatakan, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Artinya apa? Siap-siap ketiga pemuda itu akan mati. Nah, di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang harus kita pilih dalam hal-hal tertentu. Saya mau cerita sedikit dulu. Waktu Rere masih TK apa SD gitu ya, saya usaha percetakan itu saya pasang iklan ya. Pasang iklan di Kompas. Dulu kan belum ada iklan online ya. Mungkin ada cuman kita belum tahu, belum populer. Jadi kesana belum populer ya. Jadi saya pasang iklan di Kompas. Nah, pada waktu saya pasang iklan di Kompas suatu saat ya, pada hari yang sama saya dapat 2 telepon. Saya dapat dari 2 telepon yang sepertinya mau order ya, cetakan kepada saya. Yang pertama di Kelapa Gading, yang kedua di Cengkareng di Taman Semanan Indah. Saya datangin yang dekat dulu. Saya datangin yang dekat dan saya ketemu orangnya. Pertama ngobrol bla 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 bla, dia tanya saya bisa ngerjain apa aja. Saya bilang semua kerjaan cetakan saya bisa, kecuali nyetak duit. Saya bilang ya, nah, kalau nyetak duit takutnya ditangkap gitu. Jadi akhirnya dia sodorkan contoh cetakan yang dia mau order ke saya. Saya lihat ada logo Suzuki. Jadi dia mau cetak packaging atau packing dari spare part Suzuki. Saya tanya, Pak, ini langsung dari pabriknya atau gimana? Dia bilang, ya dari saya, pokoknya dari saya, tugas Bapak cuma cetak. Gimana Bapak bisa? Waktu itu saya bilang bisa. Saya dikasih contoh itu cetakan ya. Kemudian tinggal selesai, saya langsung ke Taman Semanan. Sampai di Taman Semanan ternyata mirip-mirip, tapi bukan Suzuki, yang dikasih Toyota ya. Dia bilang, Pak, saya mau cetak ini, jumlahnya banyak sekali, kira-kira harganya berapa gitu. Waktu itu saya kasih harga tinggi sekali. Kalau nggak salah modalnya sekitar 2.000, saya kasih harga 5.000. Dia bilang, ya nggak masalah ya. Coba Bapak lihat lagi bahannya dari apa, spesifikasinya apa, nanti kabarin ke saya, bikin penawaran. Tapi saudara, waktu saya pulang dari Taman Semanan, saya mulai berpikir, ini jangan-jangan spare part bajakan, jangan-jangan spare part palsu. Karena apa? Ordernya dari rumah. Kalau yang namanya resmi, kalau memang dari Indomobil, dari Suzuki-nya yang asli, pasti saya dipanggil ke kantor. Ini di rumah, yang Toyota juga gitu. Kalau saya pikir kalau dia memang itu cetakan dari Toyotanya, dari Astra Motornya, pasti saya dipanggil ke kantor. Ternyata enggak, di rumah. Kemudian saya merenungkan dan saya mulai ambil satu keputusan ya. Karena kalau saya ambil order ini akan menjatuhkan citra saya sebagai anak Tuhan. Kenapa? Saya mendukung pemalsuan. Dan pemalsuan itu artinya bertentangan atau berlawanan dengan hukum. Kemudian begitu saya sampai rumah,
Terus saya hubungin lagi yang di Kelapa Gading, bla 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 bla. Saya bilang saya batalkan cetakan ini. Tapi yang di Kelapa Gading puji Tuhannya ternyata orang Kristen juga gitu loh. Orang Kristen juga akhirnya dia bilang, oh lu pendeta ya? Orang Cina Medan. Oh lu pendeta ya? Saya bilang, ya saya cuma pelayanan aja, saya cuma bantu pelayanan. Oh ya, kalau lu pendeta, gue mau bikin stiker, ya nanti gue sebar di gereja-gereja katanya gitu. Jadi nggak, omongannya, obrolannya sudah keluar jalur. Yang tadinya mau cetak itu kardus spare part, akhirnya dibilang nanti gue mau cetak stiker, gue mau sebarin ke gereja-gereja. Ya. Jadi saya pikir ini si engkau tadinya mau palsu, sekarang mau nyebar menyebarkan stiker ke gereja-gereja. Tujuannya apa? Dia bilang, gue juga orang Kristen sih sebenarnya katanya. Engkau mau supaya orang-orang tahu ya bahwa di gereja atau dimanapun juga itu ada pamflet, ada stiker-stiker, ya nanti lu bantu cetak. Tapi emang ya sempat dia beberapa kali cetak ke saya, stiker-stiker disebarkan. Dan yang yang membuat hubungan saya terputus itu adalah waktu itu saya ganti handphone, jadi nomornya hilang semua, jadi handphone saya pada waktu itu hancur. Nah, di sini terkadang kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Kadang kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini bukan cuma masalah untung dan rugi ya buat Sadrak, Mesak, Abednego. Bukan cuma masalah nyaman atau tidak nyaman dia menghadapi pilihan sulit, tapi ini adalah masalah nyawa. Masalah mati dan hidup. Kalau dia melanggar perintah raja, dia akan mati. Itu secara manusia. Ini pilihan yang sulit. Nah, terkadang kita juga kan menghadapi pilihan-pilihan sulit. Kalau saya sudah ceritakan tadi contohnya, salah satu contoh. Nah, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman di mana kita harus memilih sesuatu yang sepertinya sulit sekali. Ya. Kalau cuma milih, hari ini mau masak tahu apa tempe, itu nggak sulit. Masak dua-duanya. Biar nggak pusing. Kalau Pak Toto kadang-kadang sulit juga nih. Ivan doyannya lele, Niko sama Mario nggak doyan. Ya, itu bukan pilihan sulit. Tapi pilihan sulit itu terkadang menjadi suatu pertentangan mengenai iman rohani kita. Sadrak, Mesak, Abednego, dia itu mempertaruhkan imannya. Dia menghadapi pilihan yang sulit. Kalau anak muda disuruh pilih pacar si A atau si B gitu. Itu pilihan yang sulit nggak ya? Sulit. Sulit, sangat sulit karena nggak ada A dan B-nya, belum ada sama sekali. Jadi karena belum ada sama sekali jadi sulit gitu. Jadi kalau disuruh milih si A atau si B gitu, artinya kalau si A nih wajahnya kurang ganteng, tapi dia kaya gitu. Tapi si B wajahnya ganteng, tapi kere. Makanya dua-duanya Pak. Si A sama si B. Dua-duanya. Yang satu buat cadangan. Kalau ke gereja pakai yang ganteng, kalau jalan-jalan ke mall pakai yang jelek nih. Supaya ada yang traktir, ada yang beli baju gitu. Jadi diambil dua-duanya. Besaran ibu gembala loh. Katanya kalau disuruh milih ada nasihat bijak sih. Kalau kita disuruh anak muda disuruh pilih pasangan hidup gitu, bingung pilih A atau B atau C atau D. Nah ini tambah banyak lagi, ada 4. Pilihannya ada 4. Nasihat bijaknya begini katanya, sebelum pilih A, B, C dan D sebaiknya lo ngaca dulu ya.
sebaiknya lu bercermin dulu gitu. Jadi sebelum milih lu sebaiknya kita ngaca dulu, katanya gitu gitu. Tapi bener enggak itu saya nggak tahu juga sih. Jadi kiatnya atau seharusnya pada saat kita menghadapi pilihan yang sulit di dalam kehidupan ini, satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus sadar dulu siapa jati diri kita. Siapa jati diri kita? Kita ini anak Tuhan loh. Kita sudah ditebus bukan dengan emas dan perak, bukan dengan permata, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Kristus, darah yang mahal. Ya. Jadi kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal dan kita harus tahu jati diri kita. Jadi jangan menjadikan status kita sebagai anak Tuhan itu istilahnya apa ya, sebagai orang Kristen yang lagi ngetren sekarang itu apa di sosmed, jangan jadi orang Kristen kaleng-kaleng. Tahu orang Kristen kaleng-kaleng? Kaleng-kaleng itu kan gampang penyok ya. Ya, dibanting penyok, ditendang penyok, itu kaleng-kaleng ya. Istilahnya dari salah satu YouTuber itu, jangan jadi cowok kaleng-kaleng, jangan jadi cewek kaleng-kaleng, jangan jadi anak Tuhan kaleng-kaleng. Karena apa? Yang namanya kaleng-kaleng itu barang murahan. Kita jangan jadi anak Tuhan murahan. Kita jangan jadi orang Kristen murahan. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Amin. Itu yang harus kita renungkan. Dan kalau kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita harus mantapkan diri kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan kita harus menuruti perintah Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi hikmah Tuhan di saat yang sulit itu yang harus kita hadapi adalah kita harus sadar terlebih dahulu siapa sesungguhnya kita. Ya. Siapa sesungguhnya kita ini. Jadi kalau kita tahu bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan, kita di dalam menghadapi suatu persoalan yang sulit, kita nggak salah langkah. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak salah langkah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa semegah apapun juga, sehebat apapun juga dewa dari Raja Nebukadnezar itu tidak sebanding dengan Tuhan yang dia sembah. Amin. Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Itu adalah Tuhan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi pesannya yang pertama buat kita adalah pada saat kita menghadapi pilihan yang sulit dalam kehidupan ini, kita harus punya hikmat dan harus sadar bahwa kita adalah anak Tuhan. Amin. Jangan salah pilih. Jadi kalau anak muda pilih pacar, jangan cuma kaya gantengnya, tapi lihat pribadinya, keberadaannya, rohaninya, iman rohaninya. Kalau dia adalah anak yang takut akan Tuhan, pemuda atau pemudi yang takut akan Tuhan, tinggal bawa dalam doa. Ya, nanti seperti Niko dan Michelle. Siapa yang mau nyusul Niko dan Michelle, segera berdoa. Pak, siapa yang angkat tangan? Hah? Iya, nggak ada yang angkat tangan. Pak Haji angkat tangan. Enggak. Pak Haji udah angkat Pak Haji udah angkat tangan. Apa ketawa aja? Karena saya masih di bawah. Pak Haji angkat tangannya nggak sekarang, waktu tanggal 5 kemarin. Siapa yang jomblo? Siapa yang jomblo? Ya, jadi di sini adalah kita harus punya hikmat di dalam kita menentukan pilihan Amin. pada masa-masa sulit. Kemudian yang kedua di ayat 16 dan 8 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ini agak-agak sombong ya. Ini anak buah agak sombong ya sama raja. Masa dia bilang nggak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ya, lanjutlah ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah
patung emas yang Tuanku dirikan itu adalah iman. Itu adalah pernyataan iman dan itu simbol dari ketaatan total. Ketaatan total itu beda dengan sekedar taat. Kalau sekedar taat, kita pada waktu menghadapi suatu ancaman yang akan membahayakan nyawa kita akan bilang mungkin sama Tuhan, Tuhan, buat kali ini saya melanggar dulu, mungkin besok enggak. Itu cuma sekedar taat sebagai anak Tuhan. Tapi kalau ketaatan total, walaupun harus hilang nyawa, tetap Tuhan. Amin. Amin. Ketaatan total. Jadi bicara tentang kekristenan itu bukan cuma berbicara tentang kehidupan yang kekal, tapi berbicara tentang kekristenan itu artinya adalah kita sudah beda pemilik. Kalau dulu sebelum menjadi pengikut Kristus, kita menjadi milik si jahat. Tapi setelah kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, kita sudah menjadi milik Tuhan. Amin. Dan karena kita sudah menjadi milik Tuhan, itu yang namanya orientasi kehidupan kita itu hanya untuk Tuhan. Amin. Fokus kita itu cuma Tuhan. Amin. Itu adalah simbol taatan. Jadi jangan kita pikir, wah kita cuma jadi orang Kristen, ya cuma jadi anak Tuhan kalau kita lagi keadaan aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Tapi pada saat dalam keadaan kritis, dalam keadaan krisis, disitulah kita harus sungguh bersandar pada Tuhan dan kita mengakui kedaulatan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi jangan menjadikan Tuhan itu cuma sebagai pribadi cadangan. Pribadi cadangan ini bukan simbol ketaatan total. Pribadi cadangan itu artinya apa? Ya kalau kita lagi sungguh kepepet, nanti kita datang sama Tuhan. Tapi kalau kita ada dalam keadaan nyaman, ya mungkin kita akan ada di tengah-tengah abu-abu, nggak hitam, nggak putih. Nah, di sini kita mau belajar bahwa sesungguhnya kita harus menjadikan Tuhan itu sungguh berdaulat dalam hidup kita. Jadi jangan jadikan Tuhan itu istilahnya ban serep gitu ya. Kadang-kadang kan kita menjadikan Tuhan sebagai ban serep ya. Kalau lagi nggak dipakai, ya digantung aja. Tapi giliran bannya kembos, ya kempes, baru kita turunin ban serep itu, baru kita pasang. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai ban serep, tapi jadikan dia sebagai andalan, sungguh andalan hidup kita yang sesungguhnya. Dulu katanya Pak Toto gimana ya, kalau kita lagi mau pergi kemana-mana kan bikin stres itu. Motor mogok, udah mogok, bannya kempes sampai 5 lubang. Terus kita tadi mana tuh Bapak? Sampai 5 lubang ya. Saya bilang waktu itu ya itu dalam kondisi tertentu aja. Jadi jangan jadikan Tuhan itu sebagai cadangan ban serep, tapi jadikan dia itu sebagai pribadi yang sungguh kita andalkan dalam hidup kita. Amin. Dia adalah raja yang berdaulat atas hidup kita. Jadi ketaatan kita itu harus total. Apapun juga yang terjadi dalam hidup ini tetap Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dia menjadikan Tuhan itu sungguh sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan berdaulat atas hidupnya. Sehingga pada waktu Nebukadnezar bilang, lu kalau agak sembah patung ini, agak sembah dewa saya, nah perapian yang jadi bagianmu. Apakah mereka takut? Enggak. Mereka tetap pada pendiriannya. Sehebat apapun juga patung Nebukadnezar, sehebat apapun juga dewa dari raja, dia nggak akan sembah. Karena yang harus dia sembah sesungguhnya adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Itu namanya ketaatan total. Ya. Kemudian yang berikutnya, coba kita lihat di dalam Daniel 3 juga tadi ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja.
ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 6. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah, iya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Luar biasa. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ayat 7. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Amin. Mujizat terjadi. Ini adalah suatu pekerjaan Tuhan yang sulit untuk dimengerti. Karena apa? Perapian yang dibuat oleh Nebukadnezar itu panasnya ampun-ampun. Bahkan menurut Alkitab itu dipanaskan sampai 7 kali lipat panasnya. Orang ya yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego aja mau lemparin perapian itu mati duluan, gosok. Yang membuka hati. Mungkin kalau babi ya, babi dilemparin itu langsung ciut segede kucing. Karena saking panasnya perapian itu. Jadi kucing. Saking panasnya ya. Kalau lumpia dimasukin jadi sumpia gitu. Saking panasnya ya. Orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego aja mati. Nah, di sini kita bisa tarik pelajaran apa? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu memberi solusi atas masalah kita. Amin. Jadi kalau kita mau masalah kita itu selesai, mau tidak mau harus Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Karena hanya Tuhan yang hadir dalam hidup kita, itu yang akan memberikan mujizat, miracle. Ya, miracle ya Pak John? Ya, miracle. Sintong. Jadi mujizat itu miracle, bukannya sintong. Jadi mujizat Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan memberikan jawaban atas masalah kita itu menurut cara Tuhan, bukan menurut cara kita. Kalau saudara mau tahu cerita di dalam Alkitab, itu di dalam Yohanes pasal yang kelima, itu cerita tentang orang yang lumpuh selama 38 tahun. Orang lumpuh selama 38 tahun, itu kerjaannya cuma nongkrong di tepi danau Bethesda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau air danau itu berguncang, ya, maka kolam itu berguncang, maka setiap orang yang sakit yang turun duluan ke kolam itu akan sembuh. Kolam Bethesda, ya. Jadi setiap orang yang lumpuh, yang timpang, yang ya macam-macam sakit itu kumpul di tempat itu. Dan mereka akan mengharap-harap kapan air itu bergoncang. Dan setiap air itu bergoncang, orang yang duluan turun sembuh. Nah, orang yang 38 tahun itu, dia selalu ketinggalan kereta. Ya. Jadi orang-orang udah, air bergoncang, berebut turun. Dia namanya juga orang lumpuh, ya mungkin harus ngesot, jalan pakai pantat, atau mungkin jalan pakai tangan, karena dia lumpuh. Tapi pada waktu Tuhan datang, Yesus datang, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Saya mau sembuh, tapi tidak ada orang yang menolong saya untuk turun ke kolam itu pada waktu kolam itu bergoncang. Nah, yang ada di dalam benak orang lumpuh itu adalah apa? Dia bisa sembuh kalau dia turun ke dalam kolam. Tapi caranya Tuhan Yesus beda. Tuhan nggak gendong dia, ya. Tuhan nggak gendong dia, nggak gotong dia pada waktu kolam itu bergoncang, enggak.
Yang Tuhan lakukan adalah cuma bilang, bangun, angkat tilam, berjalan. Itu caranya Tuhan. Jadi caranya Tuhan itu beda dengan cara kita. Kalau cara kita pikir, oh kalau saya punya masalah ini, jalan keluarnya bla 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 bla. Kalau saya nggak punya duit, saya akan pinjam duit sama Pak Toto. Itu caranya saya. Pak, pinjam duit. Ya. Buat apa? Buat ganti ban motor. Itu kan caranya manusia. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, ya, Tuhan nggak akan tuntun mungkin lah ke tempatnya Pak Toto, jauh-jauh naik motor ke Sunter Kemayoran sana, enggak. Tapi Tuhan punya cara tersendiri. Tuhan punya cara tersendiri. Dan Tuhan tahu jalan keluar Amin. yang harus Dia berikan pada setiap orang yang percaya. Yang penting kita hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yes. Jadi orang lumpuh 38 tahun pada waktu Tuhan hadir, dia mendapatkan mujizat dengan caranya Yesus, bukan caranya dia. Mari kita sandarkan harapan kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Jangan pakai pola pikir kita, jalan kita yang terbatas, tapi kita mau membebaskan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Yes. Kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai sungguh Bapa di dalam hidup kita, yang bertanggung jawab, yang tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Jadi hidup kita ini kalau kita taruh ke dalam tangan kuasa Tuhan, aman, segalanya aman. Masalah ada, solusi juga ada. Amin. Krisis ada, kesulitan ada, jalan keluar juga pasti ada. Yes. Jadikan dia sebagai raja dalam hidup kita. Amin. Biarkan dia berkarya. Kita cuma bisa berharap. Tapi pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yes. Amin. Apa sih masalah kita? Saya yakin gak seberat masalahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang harus mempertahankan atau mempertaruhkan nyawanya. Yes. Masalah kita ya cuma masalah usaha, Masak tempe. Pak. masalah apa yang kita mau makan hari ini, masalah apa yang harus kita lakukan hari ini supaya dapat duit. Memang itu satu masalah, tapi percayalah Tuhan punya 1001 macam cara Amin. untuk memberikan jalan keluar atas masalah kita. Tinggal bikin kue abu. Beres. Oh, basah. Ayo bawa ke pasar. Kalau nggak ada yang mau beli, dimakan aja. Haleluya. Yang penting perut kenyang. Kan tujuannya apa? Supaya kita nggak lapar, ya kan? Ah, yes. Supaya kita nggak lapar. Bikin lemper, Bu. Bikin lemper sebanyak mungkin dijual. Sebagian makan. Sebagian bawa ke gereja. Jadi berkat. Menjadi berkat. Ya. Kalau kita sudah menjadi berkat, banyak orang akan berdoa buat kita. Amin. Tapi doanya tentu supaya lempernya habis itu. Jangan doanya Tuhan biar lempernya ada sisa dibawa ke gereja. Sadis. Tak tahu emang. Ntar doanya Tuhan lempernya banyak sisa biar dibawa ke gereja. Jangan. Ya. Tapi saya percaya ya kita semua di sini doanya baik-baik, bagus-bagus. Amin. Karena kita apa? Karena kita hidup saling memberkati. Yes. Amin. Karena kita hidup saling membantu, saling memberikan sukacita, Yes. Haleluya. saling menopang, saling ya hal-hal yang positif. Jadi marilah saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, dari renungan kita pada sore hari ini kita mau belajar bahwa ada kuasa Tuhan di masa-masa krisis kita. Amin. Karena apa? Karena Tuhan itu hadir dalam hidup kita untuk memberikan jalan keluar, ya. Dan jawaban Tuhan buat masalah kita itu sesuai dengan kehendak Dia, bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami menyadari dalam hidup ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Terkadang kami harus menghadapi halangan, rintangan. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Immanuel, Allah yang berserta dengan kami, dan Engkau hadir dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, apapun juga yang terjadi dalam hidup ini, kami mau belajar untuk tidak khawatir dan tidak takut. Amin. Tapi kami mau melakukan bagian kami. Kami mau melakukan apa yang bisa kami lakukan, Tuhan. Nah, kami tahu pada saat kami melakukan bagian kami, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan yang luar biasa, yang akan menolong kami, memberikan solusi jalan keluar atas masalah kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari hamba-hamba-Mu yang luar biasa, Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam masa kritis, bahkan ya Tuhan, mereka tetap mempertahankan imannya, ketaatan yang total itu ditujukan di hadapan para pembesar ya Bapak. Biarlah kami juga boleh belajar dalam hidup ini, kami mau taat, sungguh taat kepada Tuhan, bukan sekedar taat setengah-tengah ya Tuhan, tapi kamu taat yang sesungguhnya, yang boleh menyenangkan hati Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ya Tuhan Yesus memberkati setiap umat Tuhan, jemaat-Mu yang sudah hadir, Tuhan jamah. Apapun juga yang menjadi pergumulan umat-Mu ya Bapa, Tuhan berikan jalan keluar. Yes. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan, Amin. yang susah dihiburkan ya Bapa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.